Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800 untung 14%. Kemudian GJTL ya tanggal 5 Februari kami jual di 865 untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya. Teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer on bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silahkan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai update terbaru ya di sektor otomotif dan pengaruhnya kepada saham-saham otomotif ya.
Baik, ini saya ambil dari CNBC Indonesia dan mungkin beberapa media lain juga memberitakan. Beli mobil baru PPNBM 0% ya, Airlangga, dorong ekonomi RI. Ya, ini diterbitkan atau ditulis tanggal 11 Februari ya, hari Kamis kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan insentif fiskal berupa penurunan tarif PPNBM ya. Untuk kendaraan bermotor merupakan cara pemerintah mendorong industri manufaktur ya di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi memang pemerintah terus berusaha mendorong karena ini pandemi dan banyak pabrik yang tutup ya. Lesu kurang darah dan penjualan mobil juga merosot ya. Tentunya ini pemerintah berpikir bagaimana menggerakkan kembali ya. Ini pemerintah kemudian membuat sebuah insentif fiskal berupa penurunan tarif PPNBM ya. Dengan aturan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan produksi kendaraan bermotor ya. Pemerintah menghitung sektor industri manufaktur berkontribusi sebesar 19,88% ke produk domestik bruto atau PDB ya. Ini ya salah satu untuk mendorong produksi kendaraan dan manufaktur bisa bangkit kembali, maka perlu ditingkatkan daya beli masyarakat ya, purchasing powernya. Dan salah satunya dengan menurunkan PPNBM ya, pajak penjualan barang mewah. Nah, ini stimulus fiskal ini, stimulus khusus juga diberikan di sejumlah negara. Contohnya di Malaysia ya, sama mereka juga memberikan insentif pengurangan pajak penjualan sebesar 100% dari mobil yang dirakit dalam negeri ya. Jadi ini juga diberlakukan di Malaysia. Harapannya dengan insentif ini konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Ya, ini makanya mulai bulan Maret ya, Maret, April, Mei ini akan dilakukan selama 9 bulan ya. 9 bulan dan berlangsung masing-masing selama 3 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi ya ini 9 bulan dan akan dikenakan insentif berupa 100% dari tarif akan diberikan pada tahap pertama. Jadi pada 3 bulan pertama PPNBM-nya 0%, ya, artinya akan ditanggung pemerintah ya. Ya, ini tentunya akan mendorong orang beli mobil baru ya. Mungkin sobat saham syariah yang mau membeli mobil malah kesempatan ini ya, Maret, April, Mei itu PPNBM diturunkan 0% ya, artinya ditanggung pemerintah dan harga mobil jadi sangat murah ya, mobil baru ya. Ya mungkin mobil second juga pengaruh karena berarti kan mobil barunya turun ya, mobil second juga turun juga. Walaupun mobil second tidak kena PPNBM tapi kan berarti harga pasarnya akan jatuh juga. Jadi ini akan mendorong insentif fiskal ini akan berpengaruh terhadap saham-saham otomotif ya saya kira. Di antaranya Astra International, Auto ya. Ini yang barangkali bisa diperhatikan sobat saham syariah ya. ASII. Coba kita lihat ASII ya, Astra International. Kemarin ditutup turun ya 5.850 Astra ini. Jadi setelah sempat harga tertinggi ya, beberapa hari ini Astra tertekan ya dari kisaran 6.800 kemudian turun ke 5.850 ya. Turunnya cukup dalam ya, Rp1.000 kurang lebih ya. Ya, jadi Astra pernah tertinggi di harga 6.800-an ya, sampai 6.900, hampir 7.000 ya. Dan kembali turun kembali ke 5.850 ya. Ini mungkin sudah cukup murah ya. Mau menyentuh supportnya di 5.600 ya. Namun karena ada insentif fiskal ini ya, di mana PPNBM mobil baru
ditanggung pemerintah ya, jadi 0% nanti PPNBM-nya, maka pengaruhnya ke orang akan ya cenderung untuk beli mobil nanti ya bulan Maret sampai April Mei ya. Mungkin ini menjelang Lebaran ya, menjelang Lebaran puasa ini banyak orang beli mobil baru untuk tadi ya memanfaatkan momentum insentif tadi ya, dan insentif fiskal. Jadi kami rekomendasikan buy untuk Astra Internasional ya di kisaran 5.800 sampai 6.000 karena bisa berpotensi untuk balik ke kisaran 6.800 7.000 ya. Bahkan di jangka panjang ini Astra sebenarnya pernah, kalau misalnya industri otomotif pulih kemudian Covid juga bisa pulih kembali ya. Ya Astra bisa kembali ke harga 8.000-an ya, sampai 9.000 ya. Jadi rekomendasinya buy untuk Astra Internasional ya. Ya barangkali yang non syariah ada IMAS, Indomobil juga ya, karena mobil listrik juga ada rencana ini IMAS, Auto ya. Ini komponen otomotif, grupnya Astra juga. Ya, ini juga berpotensi untuk meningkat otomobil ya, atau Astra Autopart ya. Sekarang di 1040, barangkali pernah tertinggi di kisaran 1.200-an ya. Untuk monthly malah pernah tertinggi cukup tinggi ya, 2.800-an ya sampai 4.000 ya. Ini auto barangkali juga bisa diperhatikan ya. Untuk apa? Untuk mengambil peluang dari insentif fiskal PPNBM 0% ini ya. Jadi auto juga relatif bagus sebenarnya kinerjanya ya. Namun karena Covid ini 2020 September dia rugi ya, walaupun di tahun-tahun sebelumnya dia untung cukup besar. Ya, ini bisa diperhatikan untuk ASII dan auto buy ya, disclaimer. Karena ada insentif rencana untuk ya PPNBM-nya dihilangkan atau 0% ditanggung pemerintah, sehingga akan mendorong orang untuk belanja mobil dan saham Astra Auto bisa kembali naik ya. Satu lagi saham terkait otomotif ya MBMX ya. Mitra Pinastika ini sahamnya grupnya Saratoga ya. MBMX juga masih murah nih, di PBV-nya 0,4 di 510. Di mana tahun 2019 sebelum Covid sebenarnya dia untung cukup besar ya. Nah, ini bisa diperhatikan untuk MPMX juga ya. Jadi untuk MPMX rekomendasi juga buy ya. Di kisaran 510 mungkin bisa kembali ke harga 1.400-an ya, cukup tinggi ya kalau untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek ya mungkin masih di kisaran 600-an ya. Ya. Ya, tapi untuk ini ya, untuk valuasinya MBMX itu nilai bukunya sebenarnya 1.400 ya. Jadi ya bisa kembali kalau misal PBV-nya 1 aja, ini MBMX bisa ke 1.200 sampai 1.400 ya. Jadi rekomendasinya buy untuk ASII, Auto dan MBMX ya. Untuk teman-teman sobat saham syariah bisa perhatikan 3 saham tadi terkait dengan ada insentif pemerintah di bidang fiskal untuk kendaraan atau mobil ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat ya. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.